Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Hari ini hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 ya. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di Telegram dan Instagram. Untuk teman-teman yang belum join Telegram saya, bisa segera join di Telegram saya ya. Link ada di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Ya, saya ulangi, mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham-saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini ya. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Hari ini perdagangan tanggal 23 Agustus ya, pada hari Senin. Untuk IHSG sekarang ditutup di harga 6.109 ya. Positif 1,31%. Ya. Untuk IHSG positif ya, pada perdagangan hari Senin ditutup positif. Oke. Kita lanjut untuk pembahasannya. Di sini ada saham BPYP ya, Bank Neo Commerce. Oke. Di sini untuk BPYP ya. Untuk volumenya cukup bagus ya. Untuk volumenya cukup bagus. Lalu harga penutupan di harga 1.680 ya untuk saham BPYP. Sudah di atas tema 20. Lalu di atas tema 21 dan tema 234 ya. Untuk stochastiknya mengarah ke atas ya, cukup bagus. Lalu kita lihat siapa yang melakukan akumulasi. Oke, di sini ada kode broker AZ MGAI ya, yang melakukan akumulasi. Lalu untuk yang distribusi ada IF, DP, dan KK ya, untuk saham BPYP ya. Di sini untuk support dan resistennya, bentar ya. Oke ya, teman-teman bisa entry ya. Tentu saja teman-teman perlu menganalisa atau merevisi kembali serta melihat price action yang terjadi di market pada hari itu ya. Di sini untuk supportnya ada di 1.340 ya. Supportnya di 1.340 ya, kurang lebih di sini. Atau harga openingnya pada perdagangan tanggal 23 Agustus ya. Lalu untuk resistennya teman-teman bisa TP ya. TP di area mungkin di sekitar 1.730 ya. Sudah mendekati ya. Hari ini BBB ditutup dengan posisi arah ya. Arah baru arah hari ini ya. Untuk perdagangan kemarin hari Jumat hanya mencetak 1,13% ya. Lalu hari ini ditutup dengan arah 24,91% ya. Lalu untuk stokastiknya mengarah ke atas, untuk EMA-nya berjauhan ya, yang dimana bagus, volumenya juga tinggi. Jadi teman-teman bisa pasang posisi entry ya di area 1.360 ya. Atau teman-teman bisa pasang entry juga di area pivot point-nya ya. Nilai tengahnya ya. Kurang lebih di area sini ya. 1.510 ya, kurang lebih ya. Jadi untuk BBYP teman-teman bisa pasang area posisi buy di 1.510 ya. Untuk stop loss-nya bisa dipasang di bawah 1.360 ya. Resistennya sementara terdekatnya di kisaran 1.720. Oke. Hati-hati karena naiknya terlalu kencang ya. Untuk BBYP sudah ya. Lalu di sini ada BNBA ya. Bank Bumi Arta ya, Bank Bumi Arta. Kita lihat di sini ya.
Untuk BNBA sempat terjadinya ARB pada tanggal 10 Agustus ya. ARB 2 kali, 3 kali, ya 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali ya. Maaf, di sini tidak ARB ya, tidak menjadi ARB, maka bisa jadi di sini sebuah bentuk reversal ya. Maka menjadi reversal karena sudah ARB 1, 2, 3, 4, 5, lalu hari ke-6-nya tidak ditutup dengan posisi ARB ya. Lalu keesokan harinya ada sebuah gap ya di sini ya. Kalau teman-teman lihat, di sini ada sebuah gap yang dimana harga pembukaan langsung lompat ya, langsung arah 24,88% dikarenakan ada news ya. Teman-teman bisa melihat di CNBC ya. Kalau saya biasanya melihat berita-berita di CNBC ya, karena selalu update beritanya. Lalu pada perdagangan hari ini, hari Senin ya, tanggal 23, di sini mencetak harga arah juga 24,7%. Lalu posisinya sudah di atas DEMA 20, EMA 21 dan EMA 34 ya. Untuk stokastiknya mengarah naik ya, mengarah naik menuju ke area overbought. Untuk volume cukup tinggi ya hari ini ya, BNBA cukup tinggi volumenya. Kita lihat siapa yang melakukan akumulasi. Di sini ada CC, YP dan NI ya yang melakukan akumulasi. By average-nya di 1510 ya kurang lebih ya. 1510, lalu yang melakukan distribusi di sini ada MG, CP dan TF ya. Kurang lebih di 1500 ya untuk kode broker MG melakukan distribusi atau penjualan. Untuk BNBA ya cukup bagus ya. Kita lihat untuk support dan resistennya. Oke. Di sini ada resisten cukup kuat ya. Cukup kuat di sini resistennya. Di 1815 ya untuk resistennya BNBA. Lalu untuk support kuatnya ada di sini ya ketika penutupan harga. Di sini untuk support terkuatnya di kisaran 1000 ya, angka psikologis ya. Jadi BNBA ada support kuatnya di harga 1000. Lalu untuk support terdekatnya teman-teman bisa open posisi buy ya. Tentunya dengan merevisi kembali hasil analisa saya ini ya. Di 1450 ya kurang lebih ya. Jadi kemungkinan karena telah naik tinggi bisa jadi diguyur ya, diguyur terlebih dahulu lalu diangkat kembali. Teman-teman bisa pasang posisi di 1450 ya, daerah sini ya, 1450 lalu melakukan TP di area sini. Untuk resisten terdekatnya ya, sementara waktu ada di 1690 ya. Kalau teman-teman masih mau lanjut lagi, bisa TP di TP terjauh di 1815 ya. Jadi teman-teman bisa open posisi jika keadaannya membaik ya untuk BNBA. Karena hari ini perdagangan ditutup dengan volume yang cukup tinggi, stokastik mengarah naik dan sudah di atas MA 34 dan MA 21 ya, yang dimana uptrend ya, uptrend. Lalu teman-teman bisa open posisi buy di 1450 dan melakukan TP terdekat di 1690 ya. Yang melakukan akumulasi tadi ada CC, YP dan NI ya. Yang melakukan distribusi ada MG, CP dan TF. Oke. Kita lanjut lagi ke saham MLPL ya. Multipolar. Sini multipolar TBK sedang downtrend ya. Yang downtrend di sini downtrend ya. Lalu pada perdagangan hari ini berhasil melebihi garis supportnya ya, yang dimana support menjadi supportnya ya. Jadi resistennya ditembus lalu menjadi area support. Teman-teman bisa beli di pivot areanya ya. Pivot areanya jadi untuk perdagangan hari ini MLPL ditutup dengan harga 510 ya, mencetak 22% ya. 22%, posisi sudah di atas DEMA 20 ya.
di atas DEMA 20. Lalu untuk stokastiknya menuju naik ya, menuju overbought area. Lalu di sini volumenya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Untuk yang melakukan akumulasinya di sini ada RX, PD, dan GR ya. Tiga kode broker ini paling tinggi ya untuk akumulasi dalam saham MLPL. Lalu untuk distribusinya ada BK, YU, dan KK ya. Oke, kita lanjut lagi ke teknikal analisanya. Untuk sementara supportnya di area sini ya. Supportnya di area sini. Maaf, saya beri tanda di area sini ya. Untuk MLPL supportnya di 475 ya, kurang lebihnya ya. 475. Lalu untuk area TP-nya, teman-teman bisa TP di area kurang lebih 670 ya. 670 di sini ya. 670. Lalu untuk TP terdekatnya ya. TP terdekatnya kemungkinan teman-teman bisa TP terlebih dahulu ya. Untuk meminimalisir resiko koreksi yang cukup dalam. Teman-teman bisa open posisi buy di area 476 ya. Atau kurang lebih 480 ya. Kita round up di harga 480 untuk saham MLPL. Teman-teman bisa open posisi buy di 480 ya. Lalu melakukan TP di 570 untuk TP pertama. Teman-teman bisa jual dulu di 570 setengah lot ya. Umpamanya teman-teman beli 2 lot, maka teman-teman bisa jual dulu 1 lot ya. Jadi 50%. Lalu melakukan TP kedua di area 670 untuk saham MLPL. Stokastik mengarah naik, volume cukup baik, lalu ditutup di harga 510 dan persentasenya 22% ya. Pada perdagangan hari Senin tanggal 23 Agustus ya. Di sini ada lagi MEDC ya. Medco Energi. Ya, teman-teman bisa lihat di sini posisinya selalu di bawah DEMA 20 ya. Lalu di titik ini tembus tapi tidak berhasil merubah arah trennya ya, malah kembali ke posisi di bawah DEMA 20. Untuk stokastiknya kemarin pada perdagangan tanggal 20 ya sudah crossing ya. Crossing lalu hari ini hari ini ditutup 14% ya. Dengan persentase 14%, lalu harganya ditutup di 515 untuk MEDC atau Medco Energi Internasional. Di sini untuk volumenya cukup tinggi ya. Volumenya cukup tinggi, lalu stokastiknya mengarah ke overbought yang dimana akan naik ya. Lalu ditutup di atas garis EMA 21 ya. Masih di bawah EMA 34 untuk posisinya pada perdagangan hari ini, hari Senin ya. Untuk yang melakukan akumulasi ada IF, MG, dan YP ya. 3 broker ini cukup besar ya. Jadi ada IF, MG, YP untuk melakukan akumulasi dan distribusinya ada BK, OD, dan CC ya. Oke, kita lanjut lagi ke TA-nya. Di sini untuk resistennya ya. Untuk resistennya teman-teman bisa TP ya. TP di 550 ya. Untuk TP-nya di 550, untuk harga belinya atau open posisi buy di kisaran 470 ya. 470 ya, di area sini 470. Atau teman-teman jika ingin langsung HK ya, HK bisa hajar di open posisi pembukaan ya. Harga pembukaan teman-teman bisa beli. Lalu tentu saja ada stop loss-nya ya. Kalau biasa saya pakai, karena daily traders biasanya saya pakai 2 hingga 4% ya. Jadi seumpama teman-teman pasang harga di harga buy di sini ya, 515 ya, 515, kurang lebih 4% ya.
4%, teman-teman bisa stop loss di area 495 ya. 495 ya untuk stop loss-nya. Lalu jika teman-teman ingin menunggu open posisi di bawah, bisa di 470 dan melakukan TP di 555 untuk MEDC ya. Saham MEDC, lalu stokastiknya mengarah naik, volume juga tinggi ya. Oke, kita lanjut lagi untuk BGTG. Bank Ganesha ya. Di sini kita lihat ya, kondisinya sedang dalam uptrend ya. Tidak berhasil untuk mematahkan trennya. Jadi kalau kita lihat di sini posisinya sedang uptrend ya, sedang uptrend. Oke, saya beri tanda di sini aja. Ya, jelas ya, sedang uptrend ya. Lalu pada perdagangan hari ini ditutup di harga 284 ya untuk BGTG ya. Di harga 284 dengan persentase 14,5%. Posisinya sudah di atas EMA 34 dan EMA 21 ya. Akan tetapi masih di bawah DEMA 20. Untuk stokastiknya mengarah naik ya. Mengarah naik sudah crossing di tanggal 19 ya. Tanggal 19 sudah crossing. Akan tetapi di sini volumenya sangat kecil ya. Volumenya sangat kecil dibandingkan hari-hari sebelumnya ya. Oke, di sini ada dua candle positif ya, yang menunjukkan 10,7% pada perdagangan tanggal 20 ya, hari Jumat kemarin. Lalu hari ini ditutup di 14,5%. Oke. Untuk support dan resistennya ya, teman-teman tinggal ambil di harga tertingginya ya, di kisaran 330 ya. 330. Untuk support sementaranya, untuk resisten sementaranya di 330, lalu untuk supportnya teman-teman bisa pasang posisi buy ya, support untuk pasang posisi buy kurang lebih di 250-an ya, 250-an ya. Jadi pasang posisi buy di 250, lalu melakukan TP pertama di 330 ya. Hingga kalau teman-teman ingin melakukan pembelian harga yang lebih bawah ya, untuk BGTG bisa tunggu dulu di area uptrend lainnya ya, di 225 ya. Akan tetapi untuk perdagangan besok tidak memungkinkan hingga mencapai 225 ya, karena kita lihat sudah melebihi ARB ya, batas ARB yang dimana 7% ya, melebihi. Ya, teman-teman bisa memantau dulu karena harganya terlalu tinggi ya di sini ya. Jadi teman-teman bisa pasang posisi buy hingga menyentuh 250 atau paling rendahnya 225. Untuk resisten pertamanya di sini ya, tadi 330. Lalu resisten kedua bisa di uptrend channelnya ya, di area sini. Oke, di area 370 ya. Untuk BGTG di area 370, lalu untuk stokastiknya sudah crossing, volumenya cukup kecil ya. Untuk melakukan akumulasi ada YP, PD, dan DH ya. Lalu untuk yang distribusinya ada BK, CP, dan CC ya. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham Toys ya. Untuk saham Toys ya, teman-teman bisa melihat di sini mulai tanggal 10 Desember ya, 2020 tahun lalu, posisi saham Toys ini sedang downtrend yang cukup dalam ya, tidak adanya kenaikan atau reversal trend ya, masih downtrend. Lalu di sini kita lihat ada ancang-ancang ya. Untuk perdagangan tanggal 19 di sini mencetak posisi plus 33,8% ya, yang dimana harganya ditutup di harga 95. Lalu pada perdagangan hari Jumat kemarin ya, mencetak di harga 128 ya, sebagai harga tertinggi dan harga penutupan di 128 pada tanggal 20. Lalu hari ini tanggal 23 ditutup di harga 120 dengan posisi ARB ya. Dengan posisi ARB yang dimana
minus 6,25% ya. Untuk volumenya cukup rendah ya, setengahnya volumenya kemarin ya. Untuk stokasiknya kita lihat di sini untuk saham TOIS sudah mau crossing ya, yang dimana bisa jadi menuju turun ya. Sudah mau crossing dan berdekatan. Oke, lalu untuk yang melakukan akumulasi di sini ada XC, PD, dan NI ya. Untuk yang melakukan distribusi ada MG ya di sini ya, cukup besar. MG, CC, dan YP ya, yang melakukan distribusi. Lalu untuk support dan resisten ya. Untuk support dan resisten teman-teman bisa lihat terlebih dahulu kondisinya. Di sini saya pakai info line ya. Info line. Oke. Kita lihat pivot point-nya ya. Lihat pivot point-nya. Bentar ya, sebentar. Untuk pivot point untuk mencari resistennya di sini ada di area 113 ya. Kurang lebih 113, 112 jika ditembus maka teman-teman bisa jual terlebih dahulu ya. Karena bisa jadi akan meneruskan koreksi yang cukup dalam. Jika tidak, di cut loss terlebih dahulu ya. Jadi di 113 ya, saya akan beri tanda. Kurang lebih di area 113 atau 112 ya, di sini. Oke. Untuk saham TOIS di supportnya di sini ya, 113. Lalu untuk resistennya teman-teman bisa melakukan TP ya, di area sini. 217 ya, untuk TP terjauhnya. Untuk sementara waktu TP terdekatnya di area sini ya. Ada beberapa doji di sini ya. Di sini ada beberapa doji yang cukup kuat menjadi support ya. Lalu untuk area TP-nya kurang lebih di area 158 ya. Area 158 atau teman-teman bisa turunkan ya. Turunkan hingga harga tertingginya pada perdagangan hari ini ya. Di 152 ya. Jadi untuk support dari saham TOIS ini di 113 ya. Supportnya di 113 akan tetapi jika ditembus ada kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan yang cukup dalam. Untuk resistennya di 152 ya, dan kita lihat di sini untuk volumenya mulai melemah ya, volumenya mulai melemah. Lalu di sini stokastiknya sudah mau crossing ya, crossing dari atas ke bawah ya. Jadi perlu hati-hati untuk saham TOIS karena setelah arah kemarin hari ini ditutup dengan posisi ARB. Kita lanjut lagi ke saham selanjutnya, ada IMAS ya di sini. Untuk saham IMAS ya. Oke, di sini teman-teman lihat karena ada berita news ya, news yang baik atau sentimen positif. IMAS pada perdagangan hari Jumat ya tanggal 20 di sini mencetak harga ARA ya. Posisi ARA lalu harganya di 1165 ya. 1165 kurang lebih hampir full body candle ya. Oke, lalu untuk posisinya sekarang IMAS hari ini ditutup di harga 1110 ya. 1110 yang dimana koreksi sebanyak 4,7%. Ya, volumenya cukup tinggi di sini ya, volume penjualan ya. Lalu banyak yang melakukan distribusi. Sekarang posisinya sedang di atas EMA 21, EMA 34 serta DEMA 20 ya. DEMA 20 yang warna hitam ini ya. Untuk stokasiknya sekarang sedang kemungkinan besar jika besok tidak menguat ya, kemungkinan akan crossing ya di sini ya. Kemungkinan stokasiknya akan crossing yang dimana itu tidak baik ya. Atau yang bisa kita katakan akan melanjutkan penurunan. Oke, untuk supportnya kita bisa melihat di pivot point-nya ya. Pivot point-nya menggunakan info line ya, info line terlebih dahulu. Kita lihat di sini ya, 205. 112 ya. 2 ya, kurang lebihnya di 1050 ya. 1050 hingga 1055 untuk area supportnya IMAS ya. Oke. Bentar. Oke ya, 1055 ya untuk area supportnya.
Jadi IMAS ini mempunyai area support di 1055 ya, support terdekatnya. Lalu untuk support terjauhnya di area 840 ya, 840 ya. Untuk area support terjauhnya di 840 untuk resistennya ya. Sekarang untuk resistennya untuk saham IMAS ada di kisaran 1370 ya. Kurang lebihnya di 1370. Oke. Tetapi teman-teman bisa lihat ya, harga closingnya ini sudah di area support pada tanggal 8 Maret ya. Tanggal 8 Maret 2021. Jadi hari perdagangan hari ini harganya ditutup sesuai dengan area support yang terjadi di tanggal 8 Maret 2021 ya. Jika ini kemungkinan mantul ya, mantul atau dicetak harga positif, kemungkinan akan mencetak suatu resisten atau membuat suatu resisten di area belinya tadi ya, atau harga tertingginya ya. Teman-teman lihat di sini ya, harga tidak berhasil menembus ya, lalu di sini juga tidak menembus, maka di resisten terdekatnya di 1270 ya. Jadi teman-teman bisa lihat terlebih dahulu dengan price action dan menganalisa, merevisi kembali ya. Di harga 1055 untuk area buy, lalu di 1270 untuk area resisten ya untuk saham IMAS. Di sini ada support terjauh di 840 serta resisten terjauh di 1370 ya. Untuk stokastiknya sedang naik atau turun ya. Jadi kita lihat terlebih dahulu untuk perdagangan besok. Jika memang harga openingnya merah, bisa kemungkinan besar ini akan menjadi crossing ya, crossing yang dimana akan turun. Lalu kita lihat yang melakukan akumulasi di sini ada CP, RF, dan ZP ya. Ya, CP, RF, dan ZP. Lalu yang melakukan distribusi ada YP, MG, dan CC ya. Oke. Kita lanjut lagi ke saham BBKP ya. Oke, di sini saham BBKP ya. Value-nya cukup besar ya pada perdagangan hari ini, akan tetapi volumenya cukup kurang lebih cukup menengah ya kalau saya bilang menengah, karena jika dibandingkan yang kemarin-kemarin ya lebih tinggi yang volume kemarin. Hari ini kemungkinan di tengah-tengah atau di tengah badan dari candle atau volume yang telah terjadi pada perdagangan tanggal 5 Agustus ya 2021. Oke, untuk stokastiknya di sini masih belum ada tanda-tanda untuk crossing, akan tetapi di sini telah mencapai area oversold ya, yang dimana bisa dijadikan untuk spekulatif buy ya. Hari ini ditutup di harga 530 ya, 530. Lalu untuk persentasenya minus 3,64% ya. Untuk yang melakukan akumulasi di sini ada II, YU, dan CS ya. Lalu yang melakukan distribusi ada SA, CP, dan ZP. Oke. Untuk supportnya ya, supportnya di sini. Sebentar, untuk supportnya teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada support terdekatnya di 510 ya, kurang lebihnya. Ya. 510, lalu untuk resistennya bisa di kisaran 540-an ya, 540-an ya. Saya beri warna hitam saja agar lebih jelas ya. Kurang lebih di 540 hingga 545 ya untuk BBKP resistennya. Lalu supportnya di 506 ya, 506, 510 ya, di area sana. Untuk posisinya sedang di atas EMA 34, EMA 21, serta di bawah DMA 20 ya. Oke. Volumenya menengah, lalu kita lihat di sini sedang downtrend, lalu adanya perubahan tren ya, menjadi bullish ya. Bullish ya. Lalu saya ingin ingatkan kembali ya, di sini ada sebuah gap
Oke, di sini ada sebuah gap, maka dari itu saham BBKP ini perlu menutup gapnya dengan perdagangan hari Jumat tanggal 20 Agustus ya. Jadi di closing di harga sini di 548 ya, yang dimana telah menutupi gap tersebut. Lalu teman-teman perlu perhatikan di sini ada gap lagi ya. Di saham BBKP ada gap lagi ya, yang perlu ditutup. Yang dimana kalau gap di atas ya, ada sebuah gap di atas, kemungkinan perlu ditutupi dengan harga dinaikkan terlebih dahulu melalui tiang atau badannya sendiri. Oke, di area 580 ya untuk gapnya di BBKP ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Friend ya. Hari ini saya melihat saham Friend pergerakannya cukup besar ya, banyak pemain besar yang bermain di sana. Ya. Untuk saham Friend di sini masih di bawah DEMA 20 ya. Di bawah DEMA 20 akan tetapi sudah di atas EMA 21. Lalu stokastiknya menuju naik ya, menuju naik ke area overbought. Untuk tren lainnya ya, untuk trennya sementara waktu Friend ini masih uptrend ya, masih uptrend, belum mematahkan trennya. Oke. Masih uptrend ya. Masih uptrend. Lalu untuk support dan resistennya ya, teman-teman bisa buy di uptrend lainnya lalu melakukan TP di uptrend channelnya ya. Saya beri tanda di sini ya. Untuk saham Friend ya. Saham Friend di 920 ya, kurang lebih 920 ya. 920 lalu melakukan TP di 173 ya, yang dimana kurang lebih harga tertingginya yang pernah dicetak di bulan ini ya, tanggal 3 Agustus. Oke. Untuk volumenya cukup stabil ya, cukup stabil, tidak tinggi tidak rendah ya, normal. Kita lihat pemain bandarnya di sini ada PD, YJ dan GR ya, sangat besar ya value-nya ya. Lalu untuk distribusinya ada YP, DR, dan BK ya. Oke, kita lanjut lagi ya untuk saham BAPE ya. Oke, untuk BAPE ya, di sini kondisinya masih uptrend ya, masih uptrend. Ya, teman-teman bisa lihat di sini kondisinya masih uptrend. Oke. Posisinya sedang uptrend ya. Lalu di sini pada perdagangan tanggal 19 Agustus ya, hari Kamis. Di sini saham BAPE crossing ya. Stokastiknya crossing pakai yang 533 ya. Crossing akan tetapi hari ini ya. Akan tetapi hari ini volumenya cukup rendah ya. Cukup rendah ya untuk saham BAPE ya, cukup rendah dibandingkan kemarin ya. Hari ini saham BAPE hari Senin ya, tanggal 23 Agustus ditutup di harga 420 dan untuk persentasenya kisaran 4% ya untuk saham BAPE. Oke. Saham BAPE 4%, lalu kita lihat untuk support dan resistennya ya. Untuk supportnya kurang lebih di area sini ya. Oke ya. Di area 380 ya. 380 untuk area supportnya. Untuk resistennya teman-teman bisa lakukan TP ya untuk terjauh ya. Terjauh di 635 ya. 635 akan tetapi ada resisten terdekatnya juga ya. Di area 450 ya. 450 ya, kurang lebih di sini ya. Kurang lebih di sini ya, 450 ya. 450 untuk resistennya, resisten 1, lalu ada di 634 untuk resisten kedua. Untuk buy-nya bisa di 378 ya. Saya besarkan di sini. Area buy-nya di 378 dengan posisi cut loss 3% ya. 3% kurang lebih di 300
365 ya kurang lebihnya ya. 365 untuk area cut loss-nya 365, TP-nya di 380 ya teman-teman ya. Untuk BAPE ya teman-teman bisa melakukan TP di 450 ya TP sementara. Untuk TP terjauh di 635. Sementara untuk harga belinya di 380 ya. Yang melakukan akumulasi ada KK, YP, dan AI ya. Serta yang melakukan distribusi ada EP, CC, dan CP ya. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham ESA ya. ESA. Oke. Di sini teman-teman bisa melihat ya. Di sini sedang sideways ya. Saham ESA sedang sideways, lalu adanya lonjakan tinggi ya. Di sini demand yang cukup besar diangkat naik. Akan tetapi mulai tanggal 29 Juli ya. Mulai di sini tanggal 29 Juli sedang downtrend ya. Downtrend yang cukup dalam ya menurut saya. Lalu hari ini volumenya ditutup sangat kecil sekali ya. Volumenya cukup kecil. Untuk stokastiknya sudah crossing ya. Crossing di tanggal 19 Agustus, lalu keesokan harinya ditutup di harga atau persentase ya, persentase 8,64%. Jadi ketika di sini telah membentuk inverse hammer ya, yang dimana akan terjadinya pembalikan arah. Lalu ketika perdagangan hari Jumat kemarin ditutup di harga 352 dan hari ini ditutup di 344. Koreksi wajar ya. Bagi saya ini koreksi wajar, teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat ini koreksi wajar setelah melakukan positif 8,64%, lalu hari ini ditutup di 2,27% ya. Minus 2,27%. Untuk area supportnya di 334 ya. Untuk area supportnya di 334, lalu untuk area resistennya di kurang lebih di sini ya. 385 ya. 385, 384 ya untuk resistennya. Untuk posisi stop loss atau cut loss-nya ya, teman-teman bisa di harga 322 ya. Jika harga perdagangan tersebut ditutup di bawah 322 ya, teman-teman bisa stop loss dulu karena telah mematahkan tren ya. Jadi teman-teman bisa spekulatif untuk buy di area 334 ya, kurang lebihnya. 334. Lalu melakukan TP di 384 untuk TP terdekatnya ya. Untuk TP terjauh ada di area sini ya. Di 412 ya untuk saham ESA ya. Hari ini ditutup di minus 2,27% ya, koreksi wajar. Lalu untuk yang melakukan akumulasi di sini ada YP, IF, GR ya. Yang melakukan distribusi ada MG juga ya. KI, MG, dan AK yang melakukan distribusi. Untuk saham ESA ya, saya ulangi lagi, supportnya di 334, lalu resistennya di 384 ya. Untuk support terjauh di 322, sedangkan untuk resisten terjauh di 412 ya. Kita lanjut lagi untuk saham AGRS. Oke ya, untuk saham AGRS, jika menurut saya kita lihat terlebih dahulu ya, apakah telah mematahkan tren. Bagi saya masih belum mematahkan tren ya, karena di sini kita lihat masih menguat ya, masih menguat. Untuk stokastiknya pada hari Jumat itu ya sedang crossing ya, telah crossing lalu hari ini ditutup di 20,3% ya. Untuk persentasenya di 20,3%, lalu harganya ditutup di 308 ya, 308 ya, 308. Untuk yang melakukan akumulasi ada YP ya, YP, YB, dan CC.
serta yang melakukan distribusi ada NI, DH, dan DR. Oke. Volumenya cukup kecil ya, cukup kecil. Kalau kita perbesar ya, cukup kecil ya, dibandingkan yang telah terjadi kemarin-kemarin. Posisi closing sudah di atas DMA 20 serta EMA 21 dan EMA 34 ya. Lalu untuk stokastiknya mengarah ke atas di area oversold ya. Area oversold. Maaf, area overbought ya. Jadi jenuh beli ya, jenuh beli overbought. Lalu teman-teman bisa melakukan buy ya, melakukan buy di area support atau pivotnya ya. Di sini untuk area supportnya sementara ada di 280 ya. Ada di 280 untuk area supportnya ya. Ada 280, lalu untuk area TP-nya ya. Untuk area TP-nya teman-teman bisa TP di 360. Oke. Jadi masih ada potensi naik untuk saham AGRS ya. Oke. Untuk selanjutnya ada saham IPCC ya. Di sini telah mematahkan tren ya. Di sini sedang downtrend lalu uptrend ya. Setelah downtrend lalu di sini ada reversal trend yang dimana uptrend. Lalu dipatahkan ya trennya ya. Teman-teman lihat dipatahkan lalu mencoba mengembalikan posisi tren tersebut ya. Di sini telah patah ya. ARB ya, ARB 2 kali 1, 2 ya. ARB. Lalu kita lihat di sini ya. Sebuah candle besar akan tetapi dikarenakan ada gap ya, di gap down hingga mencetak harga closing di 575 ya untuk saham IPCC ya. 575 ya, closingnya 575, lalu keesokan harinya atau hari ini ditutup di harga 620 ya. Untuk IPCC sudah crossing ya, stokastiknya sudah crossing tanggal 20 hari Jumat kemarin. Lalu yang melakukan akumulasi ada YP, CP, dan PD ya. Yang melakukan distribusi ada GR, CC, dan YJ. Ya. Hal ini ditutup dan dicetak di harga 620 dan persentasenya 7,843% ya. Cukup baik. Teman-teman bisa lihat terlebih dahulu ya untuk melakukan posisi buy. Ya. Jika ini telah breakout, teman-teman bisa langsung open posisi untuk buy ya. Kisaran 640-an ya. Untuk lebih confirmnya 640-an ya. Jadi di area sini. Ya, 640 untuk saham IPCC ya, area buy di 640 lalu melakukan TP ya. Melakukan TP terdekat di area 690 hingga 700 ya. Akan tetapi kalau bagi saya ya, jika ini telah break ya, yang dimana adanya momentum besar ya. Ketika break itu adanya momentum besar, kalau kita lihat di sini volumenya cukup kecil ya dibandingkan yang kemarin. Volumenya cukup kecil, akan tetapi posisinya sedang di bawah DMA 20 serta di atas EMA 21 dan EMA 34 ya. Stokastiknya sudah crossing ya. Jadi teman-teman bisa lihat terlebih dahulu jika ini telah tembus di tren garis trennya, teman-teman bisa melakukan buy di 640 dan melakukan TP di 690 hingga 700 ya. Kita lanjut lagi untuk saham Pegas ya. Ya, seperti teman-teman yang telah lihat ya, di sini sedang downtrend ya. Sedang downtrend, akan tetapi kita lihat di sini pada perdagangan hari ini ditutup di harga 1055 ya, closingnya di 1055. Lalu untuk persentasenya 5,5% ya hari ini ya. Kita lihat ya, stokastiknya cukup baik ya. Cukup baik untuk saham Pegas ya. Sudah mau crossing ya, sudah mau crossing.
Lalu kita lihat yang melakukan akumulasi ada BK, SQ, dan MG ya. Yang melakukan akumulasi cukup besar ya, cukup besar. Lalu yang melakukan distribusi ada YU, PD, dan YC ya. Oke, posisinya sudah di atas TEMA 20 serta EMA 21 dan EMA 34 ya. Ya. Jika ini mematahkan tren di harga 1210 ya, tembus di 1210, ada kemungkinan besar ini akan merubah tren tersebut menjadi uptrend ya. Teman-teman bisa melakukan buy di area open ya untuk besok, lalu melakukan stop loss di area pivotnya ya, di area sini kurang lebihnya di 1030 ya, atau 1035 ya, 1030 hingga 1035. Jika harga tersebut atau perdagangan besok ditutup di bawah 1035 atau 1030, teman-teman bisa melakukan stop loss terlebih dahulu karena ada kemungkinannya terjadi pembalikan arah ya, yang dari bullish menjadi bearish ya, seperti ini. Jadi teman-teman bisa beli di harga opening ya, harga opening, lalu melakukan TP kurang lebih di area sini ya, di area 1210 ya, 1210. Lalu TP terdekatnya sementara waktu ada di 1110 ya, kurang lebihnya ya, 1110. Jadi teman-teman bisa buy di area opening untuk besok ya, pada perdagangan tanggal 24 hari Selasa ya, untuk saham Pegas. Lalu melakukan stop loss di 1035 ya, jika ditutup di bawah 1035 atau 1030. Untuk take profitnya ya, take profit areanya atau resisten di 1110 ya. Resisten terdekat di 1110 dan resisten terjauh di 1210 ya teman-teman. Oke ya, kita lanjut lagi untuk saham BJPR. Ya, di sini teman-teman lihat posisinya sedang downtrend ya, akan tetapi downtrend tersebut kita lihat di sini ya. Bentar, saya beri tanda. Posisi di sini sedang melemah ya. Yang telahnya merosot ya, setelah merosot lalu di sini sedang melemah ya posisi downtrendnya. Jika berhasil menembus di area 1390 ya, harga penutupannya di atas 1390, ada kemungkinan besar akan merubah tren ya, yang dari downtrend menjadi uptrend ya. Ya, sampai JPR posisi hari ini kita lihat di sini sedang di bawah EMA 34 ya. Di bawah EMA 34, akan tetapi di atas DEMA 20 ya. Untuk stokastiknya kita lihat di sini sedang menuju bawah ya. Sedang menuju bawah di arah oversold. Oke. Untuk volumenya cukup kecil ya, cukup kecil dibandingkan yang kemarin. Yang melakukan akumulasi di sini ada BK, AK, dan YB ya. Yang melakukan distribusi ada CC, YP, dan DR. Oke. Untuk area buy-nya teman-teman bisa melakukan buy di DEMA 20 ya, yang dimana areanya di 1240. Lalu melakukan posisi sell di area kurang lebih di 1310 ya. Jadi melakukan TP di 1310 dan melakukan buy di area demanya ya, kurang lebih di 1240. Tentu saja ada posisi cut loss ya. Ada posisi cut loss di sini ya. Di bawah 1210. Jadi jika harga tersebut di closing atau ditutup di harga 1210 ya, atau di bawah 1210, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu, karena jika kita lihat ya, harga tersebut akan melanjutkan trennya ya, yang dimana downtrend ya. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham Soci ya. Oke, untuk saham Soci, perusahaan perkapalan ya, tentang kapal. Oke.
Di sini kita lihat stokastik Sochi sedang naik ya. Stokastiknya sedang naik, sudah crossing tanggal 20 Agustus ya. Crossing lalu posisinya sedang di atas DEMA 20 ya. Kalau kita lihat di sini ya, posisi sedang di atas DEMA 20 yang dimana bagus ya. Lalu tidak berhasil menembus di EMA 34 ya. Warna merah ini, garis merah, EMA 34 tidak berhasil ditembus. Lalu untuk volumenya cukup kecil ya kalau kita lihat ya. Sangat kecil. Untuk hari ini Sochi ditutup di harga 190 ya. Di harga 190 dengan persentase 2,7% ya. Yang melakukan akumulasi di sini ada DR, YP, dan NI ya. Serta yang melakukan distribusi ada ZP, CC, dan PD. Jadi untuk yang Sochi ini bisa dikategorikan dilihat terlebih dahulu ya posisinya. Untuk support dan resistennya ya, teman-teman bisa melakukan buy di area 181 ya. 181, lalu di 206 ya. Maaf ya, di 206. Terus saham Sochi bisa TP di 206 ya, kurang lebihnya di 206. Jadi teman-teman bisa beli di 181 dan menunggu hingga harga tersebut mencapai di area 200 hingga 206 ya. Oke. Untuk saham Sochi kelar ya. Lalu kita lanjut lagi ke saham DWGL ya. Oke, jadi di sini saham DWGL ya. Kita lihat di sini sebuah pennant ya, pennant ya. Di sini ada pennant. Ya. Pennant, bentar ya. Saya langsung saja ke area supportnya ya. Agar teman-teman bisa lebih jelas ya. Jadi sementara waktu area supportnya di harga 182 ya untuk saham DWGL ya. DWGL di 182, kalau kita lihat dari sini stokastiknya sudah mulai crossing ya. Sudah mulai crossing ya, kita perbesar. Ya. Crossingnya sudah mulai crossing, akan tetapi crossingnya kita lihat di sini melemah ya. Melemah dan tidak tajam untuk saham DWGL. Lalu untuk volumenya sangat kecil ya, sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali ya. Ada kemungkinan besar jika ini break ya, break area pennantnya tadi, kemungkinan ada momentum yang cukup besar. Jadi teman-teman bisa pantau ya untuk saham DWGL, teman-teman bisa beli terlebih dahulu di 182 ya, karena bagi saya ini seperti ini cukup kuat ya, karena telah mengalami sideways yang cukup lama ya. Sideways yang cukup lama, lalu di sini DWGL supportnya di 182, untuk resistennya di kurang lebihnya di sini ya. Ya, kurang lebihnya di 223 ya. Resistennya di 223 untuk resisten terdekatnya. Lalu untuk resisten terjauhnya tentu saja di area tertingginya ya, atau highest point-nya di 270. Untuk yang melakukan akumulasi hari ini ada PD, NI, dan KK ya. Lalu distribusinya ada YP, XC, dan AT. Oke. Ya, jadi untuk DWGL teman-teman bisa buy di 182 dan melakukan TP pertama di 223, lalu di 270 untuk TP keduanya. Kita lanjut lagi untuk saham Bevin ya. Saham terakhir Bevin. Oke ya, kita lihat kemarin sempat saya bahas dan sempat saya sarankan di Telegram kami ya. Jadi teman-teman bisa follow di Telegram kami, link ada di deskripsi ya. Jadi di sini Bevin sedang mengalami posisi tren yang cukup baik ya, yang dimana uptrend. Oke. Sedang uptrend, teman-teman bisa melakukan posisi buy di area sini ya. Area 910 kurang lebih ya, 910 hingga 950 ya. Lebih amannya di 950 ya. Kalau teman-teman memang ingin membeli saham Bevin ya dengan resiko
yang cukup tinggi ya, serta return yang cukup tinggi. Di sini ada di harga 1010 ya, 1010 hingga 1005 ya, kurang lebihnya di sana. Ya, jadi untuk saham Bevin, kalau teman-teman ingin mengambil resiko sedikit, di harga 1010 hingga 1005 hingga 1010 ya. Untuk saham Bevin hari ini volumenya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Lalu stok hasilnya sudah mengarah naik, tajam ya, cukup tajam, sudah crossing. Untuk Bevin sedang uptrend ya, jadi tidak melawan arah tren. Posisi sedang di atas TMA 20, EMA 34, dan EMA 21 ya, yang dimana cukup baik. Lalu untuk yang melakukan akumulasi ada YU, CS, dan Aset ya. Lalu yang distribusi ada RX, LG, dan MG. Jadi teman-teman bisa open posisi buy di swing high-nya ya, di 1010 ya, kurang lebih di 1010. Lalu melakukan TP lagi di swing high kedua. Ya. Oke. Kurang lebih di area sini ya. Kurang lebih di area 1190 ya. 1190 untuk TP pertamanya ya. Jadi teman-teman setelah melakukan open posisi buy di harga 1010 ya, kurang lebihnya di 1010, lalu melakukan TP di 1190 ya. Di 1190 hingga 1200 ya, kurang lebihnya di sana. Oke. Oke teman-teman, sekian dari saya ya. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan saham-saham yang teman-teman miliki atau teman-teman ingin menganalisa untuk spekulatif buy atau sell, teman-teman bisa join di Telegram saya di MC Saham Channel ya. Link ada di deskripsi, serta jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.